Nah, untuk bisa diyakini bahwa seseorang itu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, maka kita juga harus mengetahui bahwa orang tersebut memang pernah belajar secara sungguh-sungguh dan serius dari seorang guru. Nah, ketika ini bicaranya ilmu nasab, maka kita mesti ketahui dulu siapa sebenarnya gurunya Kiai Imad ini dalam hal ilmu nasab. Kalau gurunya tidak jelas atau memang tidak ada gurunya, maka secara kompetensi sebenarnya sudah gugur. Itu syarat untuk melakukan penelitian ilmiah. Bagaimana bisa ada orang memahami sesuatu tanpa guru? Gitu. Kecuali kita mau pakai ilmu simsalabim atau kita mau bicara dalam perspektif yang gaib. Itu tidak ilmiah namanya. Kita sedang berbicara tentang sesuatu yang bisa ditakar dengan takaran ilmiah. Ternyata setelah kita cek semua data-data biografi yang ada di berbagai media online yang menceritakan tentang latar belakang Kiai Imad ini, tidak kita temukan satupun penjelasan atau keterangan bahwa Kiai Imad ini pernah belajar ilmu nasab dari seorang ahli nasab. Jadi secara kompetensi sebenarnya sudah gugur. Tetapi kita hargai, beliau sudah menulis, paling tidak menjadi catatan bahwa secara kompetensi dia sudah gugur. Nah, ini kenapa saya kemukakan, karena ini menjadi penting, karena nasab ini merupakan bagian dari agama, ya. Sementara kalau dalam urusan agama orang tidak memiliki guru, maka kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan, man lam yakun lahu ustazun fa imamuhu asyaiton. Artinya barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka imamnya itu adalah syaitan. Itu penting sekali saya tekankan. Kenapa? Karena memang kompetensi itu penting dalam suatu penelitian. Akademisi mengatakan, jika seorang peneliti tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap apa yang dia teliti, maka sudah dapat dipastikan penelitian itu akan gagal. Nah, saya tetap menghargai apa yang sudah ditulis oleh Kiai Imad, walaupun secara kompetensi dia sudah gugur karena memang tidak ada gurunya. Nah, sesuatu yang tidak ada gurunya, ya bagaimana kita bisa katakan bahwa dia punya kompetensi dalam hal ilmu nasab. Tetapi sekali lagi saya tetap menghargai apa yang sudah beliau tulis. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama, yakni kedatangan Habib di Indonesia. Nah, ini masih sama seperti yang bukunya yang pertama. Jadi hanya menggunakan satu literatur, yakni historiografi etnis Arab di Indonesia. Ini yang menceritakan bahwa Habib itu datang pada tahun 1880 sampai 1943. Jadi seolah-olah awal kali datang, awal mula datang para habaib ini itu tahun 1880. Nah, untuk membantah ini saya akan menggunakan 4 jurnal satu buku, ya. Yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan juga sebenarnya sebelumnya, yakni satu jurnal yang ditulis oleh Wardiah Hamid berjudul Peran Orang Arab dalam Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Maros. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa terdapat sebuah pesantren yang didirikan pada tahun 1635 yang dipimpin oleh Sayyid Ba'alawi bin Abdullah Thohir As-Segaf. Dan pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Sulawesi Selatan, yakni pada tahun 1635. Itu jurnal yang pertama. Yang kedua, ini buku ya, bukan jurnal. Muhammad Adlin Sila. Judulnya adalah Maudu, A Way of Union with God. Jadi ini dicetak tahun 2023, ada di halaman 19, dijelaskan kedatangan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid pada awal tahun 1600, awal tahun 1600, jadi bukan 1880, di mana Sayyid Jalaluddin Al-Aidid merupakan orang pertama yang mengajarkan ilmu agama di Cikoang, Takalar, Sulawesi Selatan, dan juga tradisi Maudu dalam bahasa Makassar ya, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah Maulid atau Maulud. Koreksi kalau saya keliru ya. Tapi yang jelas sudah dua literatur yang saya pakai. Kemudian literatur yang ketiga, ini juga adalah sebuah jurnal. Judulnya adalah Jejak Sejarah Kesultanan Pontianak, Kajian Inskripsi Situs Makam Batu Layang. Jurnal Lecture Keagamaan volume 10 nomor 2 tahun 2012 halaman 251. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana keluarga Al-Ghadri bersama dengan masyarakat Melayu, Bugis, dan Dayak mendirikan kesultanan pada tahun 1771. Jadi lagi-lagi nih Habib Al-Ghadri bukan 1880, bahkan beliau mendirikan kesultanan itu di Pontianak pada tahun 1771.
Kemudian yang keempat, sebuah jurnal yang ditulis Erwin Mahrus, judulnya adalah The Development of Islam in the Kubu Kingdom, tahun 1768 sampai 1944. Nah, ini volume nomor 1 bulan Desember 2012, halaman 77, dijelaskan kedatangan Syarif Idrus dan mendirikan kerajaan Kubu itu pada tahun 1768. Ini juga adalah Ba'alawi. Kemudian yang kelima, ini yang paling keren sebenarnya. Ini ada tulisan dari Ahmad Syukri. Ini ditulis dalam satu proceeding internasional seminar. Jadi ini luar biasa, seminar internasional bahkan, berjudul The Dynamics of Malay Islamic World in Responding to Contemporary Global Issues. Win Raden Fatah, Palembang, 2016, halaman 598. Dalam tulisan ini luar biasa dijelaskan mengenai kedatangan Sayyid dari Hadramaut yang bernama Sayyid Ali Al-Haddad bersama saudaranya yang bernama Sayyid Hamid Al-Haddad pada awal tahun 1700-an. Jadi bukan 1880 ya, tapi 1700-an awal. Kemudian dalam proceeding ini juga Ahmad Syukri menjelaskan kiprah seorang Sayyid bersama anaknya, yakni Sayyid Umar As-Segaf, dan putranya yang bernama Sayyid Abdullah As-Segaf bersama-sama dengan Sultan Mahmud Badaruddin II berjuang melawan penjajah Belanda. Hingga akhirnya Sultan bersama Sayyid Umar dan Sayyid Abdullah ini pada tahun 1821 ini diasingkan ke Ternate. Jadi untuk di Palembang saja ternyata bukan hanya dari keluarga Al-Haddad, tapi juga ada dari keluarga As-Segaf. Bahkan tahun 1758 ada Sayyid lagi dari Hadramaut, yakni dari Bani Alawi juga, bernama Muhammad Az-Zahir bin Husain yang merupakan Bani Alawi dari klan Shahabuddin, juga tiba di Palembang, kemudian menikah dengan putri bangsawan setempat, lalu menjadi bagian penting dalam Kesultanan Palembang. Artinya apa? Artinya dari 5 jurnal ini, kalau kita bicara dalam perspektif ilmiah, maka ketika Kiai Imad itu hanya menggunakan satu jurnal saja, itu menunjukkan bahwa beliau tidak melakukan penelitian sebenarnya. Karena seorang peneliti itu akan melihat berbagai referensi yang ada, tidak mengambil satu referensi saja lalu kemudian dijadikan alat untuk melakukan generalisasi. Itu secara ilmiah tertolak. Jadi yang pertama, dari sisi kompetensi tertolak karena tidak ada gurunya. Tidak pernah diketahui bahwa Kiai Imad ini pernah belajar ilmu nasab dari siapa, gurunya siapa, apakah sanadnya mutasil, itu tidak pernah sama sekali diketahui. Gitu. Bahkan Kiai Imad tidak pernah juga menyebutkan, karena memang berdasarkan informasi yang coba saya cari kawan-kawan saya yang ada di Banten ya, itu tidak pernah diketahui bahwa Kiai Imad ini pernah belajar ilmu nasab. Dan saya kira kalau memang beliau pernah belajar ilmu nasab, dalam tulisannya ini pasti akan dimunculkan gitu. Tapi karena tidak dimunculkan dan tidak pernah juga ada informasi terkait itu, maka hampir bisa dipastikan bahwa Kiai Imad tidak pernah belajar ilmu nasab, sehingga secara kompetensi dia sudah gugur. Kemudian yang kedua, secara penelitian, ini kan katanya studinya studi literatur ya. Artinya penelitiannya adalah penelitian kepustakaan. Jadi yang diteliti itu adalah kitab-kitab atau buku-buku, referensi-referensi dalam bentuk kepustakaan. Nah, ternyata di sini kita dapatkan Kiai Imad gagal dalam melakukan penelitian ini, atau bahkan memang tidak melakukan penelitian, sehingga hanya menggunakan satu saja literatur. Padahal begitu banyak literatur, yang saya ambil hanya 5. Tetapi kalau mau searching, silakan searching di Google Scholar. Itu Anda akan temukan puluhan sampai ratusan literatur yang menceritakan kedatangan para habaib dan kiprahnya di Nusantara ya. Itu pasti akan langsung bisa gampang sekali ditemukan. Jadi tidak sulit sebenarnya, sehingga kalau hanya mengambil satu literatur lalu melakukan generalisasi, itu bukanlah perilaku yang ilmiah.